sih sebenarnya. Ya news buat sepintas, oke, ada masalah. Cuman kalau kita mau lihat detail, kita nggak akan ngelihat ke news, karena news kadang-kadang wartawannya nggak ngerti teknik juga. Jadi kita biasanya tidak akan lihat news, kita mulai ngelihat yang seperti ini, CVE ini yang kita lihat. Oke, CVE itu apa? CVE adalah ini. CV adalah Common Vulnerabilities and Exposures. Jadi semua catatan-catatan kelemahan sistem dimasukin ke situ, dan salah satu situs utamanya adalah cve.mitre.org. Ini didanain oleh Department of Defense Amerika. Oke, kalau kita lihat yang di sini bukan Mitre tadi ya, beda. Yang ini dia ngambil data dari Mitre, kemudian diolah lagi sama dia. Yang ini CV Details, dia bukan Mitre, beda. Tapi dia ngolah data Mitre. Oke, sekarang kita lihat buat Zoom sendiri di CV Details. Ini data dia tahun 2019 yang terakhir. Cara bacanya kira-kira kayak gini. Oke, kita lihat tahun 2019, 2018, 2014, 2004. 2004 ini Zoom ADSL modem, bukan Zoom. Ini zoomnya ini dicoret, tapi ada 4 masalah di sini. Terus kita lihat lagi, masalahnya di mana? macOS. Di sini macOS. Di sini macOS. Jadi masalah utama Zoom 2019, 2018, 2014 ini udah lewat, ini nggak usah kita diemin aja ya. Tapi ini kelihatan masalah besarnya di macOS. Oke, jadi kita harus hati-hati yang pakai macOS kalau pakai Zoom. Itu yang poin yang pertamanya. Cuman ini udah rada lama. Kalau mau lihat yang masalah-masalah yang lain, bisa lihat di sini ada vendor search, product search, segala macam. Tapi cara ini kalau ngebaca yang lain kita bisa muntah-muntah ya, orang normal bisa muntah-muntah. Kita bacanya ininya dulu, macOS. Oke, macOS. Sekarang saya akan baca di sini cve.mitre.org. Oke, saya akan search juga Zoom. Ternyata dia punya yang tahun 2020, tahun ini, lebih parah. Ada banyak lagi kurang ajar, 1, 2, 3, 4, 5 di 2020. Dan gawatnya, ini gawat banget sih sebenarnya. Di sini macOS, oke, kita udah tahu macOS, ini macOS masalah. Ini nggak ada tadi, tapi ternyata ada. Jadi Zoom recording punya masalah. Dia bisa privilege escalation jadi root. Jadi kalau Zoom recordingnya jalan, kita attacker bisa masuk, dan attacker bisa jadi yang megang mesin itu, dan dia bisa ngapa-ngapain. Jadi ini bahaya nih sebenarnya recording. Ini recording lagi yang masalah. Oke. Yang ini adalah D10, D5, D7 itu buat whiteboard tadi. Whiteboard apa sih namanya? Nulis di whiteboard bareng-bareng buat apa sih? Kerja bareng. Jadi kita bisa saling nulis satu sama lain. Ini ada unauthenticated root shell access. Ini bahaya banget. Jadi tadi whiteboard sebaiknya nggak, tapi terutama di Android ya. Jadi di Android yang masalah. Yang ini call recording masalah. Oke. Yang ini macOS. Oke. Ini yang ngeri nih. Makhluk ini ngeri. 3 makhluk ini. Saya baca terakhir. Aduh, kurang ajar. Ini 3 ngeri banget. Ini adalah key dari enkripsi. Begonya orang-orang Zoom, dia pakai teknik yang jadul. Ini teknik jadul yang dipakai sama dia ini sebenarnya. Teknik agak lama. Terus key-nya fix. Jadi vektor inisialisasinya, key-nya kita bisa tahu, akibatnya semua enkripsinya bisa dibuka. Kacau nih ceritanya nih. Makhluk ini bikin kacau banget nih. Ini tahun 2020 sekarang. Jadi walaupun Zoom-nya di-encrypt, tapi karena kita orang biasa dan kita tahu enkripsinya, jadi kacau ceritanya. Gitu. Jadi ya minta maaf aja buat Zoom, ya hati-hati aja. Kalau orang nggak tahu bahwa kita pakai Zoom, rada aman lah ya. Tapi kalau ada hacker yang tahu ada Zoom-nya, kita bisa lihat, kita bisa masuk ke enkripsi ini. Jadi kondisinya seperti itu Zoom. Terus orang-orang kadang-kadang bilang, ini Zoom kok ngeri banget ya, makanya ini mouse-nya bisa gerak-gerak, terus layarnya bisa ganti-ganti. Ya iyalah, soalnya kan bisa dikontrol sama moderator. Jadi moderator yang punya kontrol sebenarnya bisa ngontrol layar segala macam. Oke. Cuman kadang-kadang orang biasa kagak tahu, disangkanya itu hacker gitu. Itu aja, kasihan. Jadi ini ada masalah di Zoom, asal tahu aja ya, kita bisa bukan batasin diri ya. Kita bisa tahu, oke, ini moderator bisa ngontrol nih sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang nggak tahu itu juga. Cuman yang ngeri ini sih Zoom.
Oke, sekarang kita masuk ke tempat lain lagi. Kita masuk ke WhatsApp. Oke. WhatsApp kita agak beruntung, catatan yang terakhir tahun 2019, catatan terakhir. Cuman tolong ingat tadi gunung es tadi ya. Walaupun catatan terakhir 2019 bukan berarti hari ini nggak ada kelemahan. 2019 tetap hari ini harus hati-hati. Kalau kita lihat sekarang masalahnya, ini WhatsApp desktop kena, desktop client kena, VoIP-nya call kena, di Android yang masalah. Terus ini Android lagi kena masalah, ini WhatsApp desktop kena masalah, iPhone yang kena. Yang kemarin teman wartawan Kompas ngomongnya gini, Pono, itu WhatsApp kan double authentication, terus di encrypt, kok bisa dihack sih gitu. Nah ini contohnya, ini yang nyebelin banget, ini asli yang bikin gara-gara nih makhluk yang ini satu. Oke. Dan ini yang kasus yang terjadi sama supir driver ojol, kayaknya yang ini juga dia kenanya nih, kenanya di sini. Nah cara bacanya gini, dia ada bug di Android. Sorry bukan yang itu salah, yang kedua yang ini nih yang salah, yang ini salah. Kalau yang ini cuma jadi denial of service, jadi si handphone kita jadi ngehang. Android yang ini ngehe banget, yang ini satu. Ini Android GIF Drawable Library. Jadi library buat gambar. Oke. Ini Android WhatsApp version Android versi sekian. Oke. Allow remote attacker to execute binary code. Artinya cerita dalam bahasa manusianya kira-kira gini. Si penyerang akan ngirim gambar ke kita. Bayangkan kalau gambarnya gambar yang menarik buat dilihat ya, karena ini puasa saya nggak bisa ngomong banyak, tapi gambarnya menarik buat dilihat. Walaupun orang puasa tentu aja akan ngeklik gambar itu kan ya, gitu, diklik tuh gambar. Padahal di gambar tadi si yang nyerang akan masukin programnya. Ini bisa macam-macam. Ini kalau di sini bilangnya cuma denial of service, tapi kejadian sama laporan dari supir ojol yang ke saya kemarin 3 hari 4 hari yang lalu lah ya, dia ternyata bukan denial of service aja, dia bisa ngambil alih tuh handphone, dan dia bisa ngambil account dia di Gmail, account dia di ojol tadi, terus dia ngambil duitnya si driver ojol, dan dia handphonenya di reset dari jauh. Nangis lu, asli nangis. Solusinya seperti apa? Sebenarnya solusinya gampang banget sih. Kalau kita udah tahu kayak gini, solusinya gampang. Jangan diklik gambar di Android. Kalau orang yang nggak kenal segala macam, jangan diklik, di delete aja udah langsung. Jadi ini urusannya gambar, ini gambar juga nih ya, gambar. Ini gambar loh, dua-duanya gambar. Nyebelin banget. Gambar tuh nyebelin. Yang ini juga nyebelin juga nih. MP4 file, video. Tapi masuknya ke iOS ya, tapi Android juga nih sama dua. Cuman ini versinya versi 2019. Mudah-mudahan Androidnya udah benerin, WhatsAppnya sudah benerin di versinya lagi yang ini udah dihilangin. Jadi kira-kira cara ngelihatnya seperti itu. Dari pembacaan itu kita mulai, oke, teknik bela diri apa yang saya pakai. Jangan pernah percaya sama iklan bahwa ini enkripsi, ini double authentication. Gak usah percaya. Itu iklan. Mendingan percaya sama ginian dah. Tapi percaya sama Tuhan sih kalau sekarang sih. Kalau percaya ginian juga jangan juga, nggak baik juga. Gitu ya. Oke, sorry moderator, saya punya waktu berapa detik lagi? Masih 10-15 menit lagi, Pak. 10-15 menit lagi saya akan coba demo sekarang. Cuman pusing saya kalau demo nih ya. Saya harus pindah-pindah layarnya gila-gilaan nih. Saya akan coba demo, ngasih lihat ke Anda betapa mudahnya kita pura-pura jadi orang lain. Jadi ini teknik phishing yang paling blow on di dunia adalah berpura-pura jadi orang lain. Udah gitu kita minta sesuatu ke orang tadi karena dia kayaknya dia kenal. Misalnya kita jadi siapa gitu ya. Oke, sekarang demonya kira-kira gini. Saya pindah dulu. Saya kasih lihat sini, stop share lagi. Stop share. Saya akan share ini. Saya udah jalanan server, namanya server korban di komputer saya.
running. Ini mesin VirtualBox, jadi saya bisa jalanin banyak komputer di komputer saya. Salah satunya server ini saya jalankan. Sekarang saya akan coba stop share lagi. Stop share. Sekarang saya akan share web browser. Web browser saya. Saya akan masuk ke server itu. Servernya IP-nya adalah 192.168.200.133 Squirrel Mail. Saya coba masuk. Masuk. Nih perhatiin, ada email dari siapa? Parah banget ya. Saya akan demoin cara bikin email ini. Sementara ini saya akan delete dulu. Jadi saya akan demoin cara bikin email seperti itu. Jangan pernah dilakukan karena ini melanggar hukum. Dan teman-teman di BIN, di BAI segala macam, kalau Anda melakukan seperti ini, karena ini lagi di streaming di YouTube juga, biar semua tahu bahwa ini ilegal, ini melanggar hukum. Sampai kalau Anda sampai lakukan hal seperti ini, Anda akan urusannya 6 tahun penjara atau denda 600 juta kalau untung. Kalau enggak, urusannya lebih panjang. Karena ada pencemaran nama baik segala macam. Jadi kita sebagai orang biasa, kita bisa melakukan pengiriman yang kayak tadi, pura-pura jadi siapa aja dengan cara yang mudah banget loh sebenarnya. Saya akan sadap semuanya. Mudah-mudahan penyadap saya sudah hidup. Ini saya stop share, ini pusing. Tiap kali stop share lagi. Penyadap saya udah jalan. Ini penyadap saya. Ini adalah Wireshark Network Analyzer. Dia punya kemampuan capture dan analisa. Saya akan capture, start. Dia nangkep paket-paket yang lewat. Mudah-mudahan paket saya ketangkep nih. Kalau nggak ketangkep, ya ngasih lihat bagaimana hacker menyadap. Softwarenya kayak gini kira-kira bentuknya. Cuman ini saya curiga nggak ada apa-apa nih. Restart. Coba stop. Kan? Bentar. Coba. Saya coba. Kalau nggak, saya cepet aja ya. Nggak usah saya sadap, saya kasih lihat aja cara ngirim emailnya tadi. Karena ini ada masalah, kayak saya Wireshark saya kayaknya. Saya harus jalaninnya bagaimana. Saya usaha terakhir nih, saya jalanin usaha terakhir. Wireshark. Jalan dia. Sekarang saya kasih lihat aja dulu sedikit. Saya share dulu Wireshark-nya. Ini Wireshark-nya lagi jalan. Tadi kalau nggak ada aktivitas saya bingung, saya nggak berani saya. Saya akan nangkep komunikasi kirim emailnya lewat Wireshark tadi. Tapi saya akan coba masuk ke terminal. Sekarang ini saya stop share lagi. Saya masuk ke terminal. Saya akan masuk ke terminal. Clear layar. Saya akan masuk ke kirim email. Bapak-bapak ibu biasanya kirim email pakai aplikasi. Saya akan coba kirim email tanpa aplikasi sama sekali. Saya pakai tangan aja buat kirim email. Dan ini yang biasa dilakukan sama hacker, pakai tangan doang sih sebenarnya. Jadi sebenarnya aplikasi nggak dibutuhin. Kita bisa pakai tangan buat kirim email. Akibatnya kita bisa lebih fleksibel buat ngerjain apa-apa. Jadi yang saya kerjakan adalah melakukan tata cara komunikasi, protokol komunikasi buat kirim email. Pertama-tama saya akan bilang hello. Saya adalah siapa? Misalnya saya adalah ini hacker jahat banget lo.com. Nanti dia bilang saya adalah siapa. Terus kalau mau jadi siapa aja gampang banget nih, mail from. Misalnya tadi saya bisa jadi presiden, jadi menteri, jadi siapa aja ya. presidenri.go.id. Jadi semudah itu buat jadi siapa aja di internet. Pertahanannya apa di sisi kita? Pertahanannya jangan pernah langsung percaya pada apapun yang Anda terima di internet. Karena kita bisa lihat, semua orang bisa dengan mudah jadi siapapun di internet. Terus dia bilang, oke, lagi kurang ajar kan servernya. Terus saya akan kirim receipt to ono@korban. Mesinnya saya kasih nama korban.com kebetulan. Gitu. Oke juga. Sekarang data. Sekarang saya kasih beritanya from @presidenri
ono.go.id. Oke, to ono@korban.com. Subjek, jangan ngajarin yang enggak. Ono, jangan ngajar yang enggak. Bayangkan kalau beritanya lebih serius daripada ini. Misalnya berisi perintah untuk apa gitu. Kalau orang yang biasa aja dia langsung percaya aja, wah ini bapak minta apa gitu, langsung dikerjain tuh. Kalau ini kan jelas semua orang tahu ini mau bohong, ini ono lagi ngibul banget ya. Tinggal dikasih ini aja tanda tangan. Oke, sekarang kita kirim, enter. Email dikirim nih, quit. Selesai ya. Sekarang kita lihat bener nggak email tadi diterima atau disadap. Coba ini saya stop share dulu. Oke, sekarang saya akan masuk ke penyadapan. Oke, saya stop dulu sadapannya. Stop, coba lihat ke atas ada. Wah, ini banyak kirim email. Saya harus cari SMTP sih sebenarnya. Coba. Nggak ketemu terlalu banyak paket yang lewat. Karena saya banyak ngirim video juga nih, jadi pusing saya nggak ketemu. RTMP, ARP, PQR, RTMP, nggak ketemu. Coba bentar ya, bentar. IP address, coba saya ganti IP addressnya 200.133. Ketemu nggak? Nah, ini dia. Alalalala. Ini dia. Dia ada yang ketemu satu seperti ini ke port 25. Oke. Sekarang yang akan dilakukan sama hacker cuma gini aja. Tangkap paket ini, kemudian saya akan analyze follow TCP stream. Iya, lemot banget. Nggak keluar. Ntar ulang. Follow TCP stream. Ini dia. Alah. Ini karena beda ini kayaknya. Beda window. Coba, bener nggak? VirtualBox. Ntar WhatsApp. Ntar saya pindah window dulu kalau bisa. Ini dia. Oke, saya harus pindah streamingnya lagi, pindah windownya. Coba bisa nggak saya pindahin dari sini, share. Ini dia. Ini hasil tangkapan dia, berhasil. Jadi tadi yang saya ketik semua ditangkap. Yang warna biru adalah komunikasi dari server ke saya, yang warna merah dari saya ke server. Bisa ditangkap semuanya. Artinya apa di sini? Kalau Anda komunikasi antara server, jangan khawatir, di internet orang bisa nyadap Anda sih, kalau nggak dienkripsi. Jadi kira-kira kayak gitu ya, bisa dienkrip, bisa kesadap. Sekarang saya pengen lihat ini mail masuk nggak ke servernya beneran. Coba saya share, masukin ke web. Ini webnya yang tadi saya reload. Bismillahirrahmanirrahim, kelihatan ini ada mail dari Bapak. Saya lihat di sini mailnya masuk. Oke. Kalau orang biasa ngelihat email seperti ini langsung, waduh, saya dapat dari siapa gitu. Tapi kalau kita ahli security atau hacker, kita nggak langsung gini, kita lihat ini dulu full header. Ini dari siapa sih? Lah, ini hacker yang jahat banget loh. Ya udah mulai dipertanyakan, lu gila. Masa kayak gini dari istana, kan nggak mungkin. Ya gitu. Jadi banyak teknik-teknik yang agak susah diterangkan ke orang awam, tapi inti sederhananya adalah jangan pernah langsung percaya. Karena di internet orang yang jahat tuh banyak banget. Walaupun masih lebih banyak orang baik, tapi orang jahat yang lebih sedikit itu tetap brengsek. Menyebabkan kita bermasalah. Oke, saya cukupkan sekian dulu. Bentar, kalau ada apa-apa silakan kirim
pertanyaan bisa lewat email ono@indo.net.id atau lewat Twitter ono.wpurbo. Saya kembalikan lagi pada moderator Pak Jaya, silakan. Ya,